Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Aulia Afriani dengan NIM 2023010118 dari kelas 5R1C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Syifaul Faujiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang iddah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi iddah, dalil Al-Quran dan hadis, jenis dan syarat iddah, hikmah iddah, tujuan iddah, contoh kasus iddah, dan yang terakhir solusi relevan masa kini. Definisi iddah, apa itu iddah? Iddah secara etimologis, iddah berasal dari kata adda ya'uddu iddatan yang berarti menghitung atau bilangan. Secara terminologis, iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, sebelum diperbolehkan menikah kembali. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, iddah adalah masa tertentu yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena talak maupun wafat, sebagai bentuk ibadah penghormatan terhadap hubungan pernikahan serta untuk memastikan rahim dalam keadaan kosong. Di sini ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang iddah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Terdapat dalil hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya seorang wanita dari Aslam bernama Suaibah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Bakak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, demi Allah tidak boleh menikah dengannya sehingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari 2 masa iddah. Setelah 10 malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bersabda, menikahlah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4906. Selanjutnya di sini ada jenis dan syarat iddah. Jenis yang pertama yaitu iddah karena talak atau cerai hidup. Perempuan yang ditalak oleh suaminya dan masih dalam keadaan haid wajib menjalani masa iddah selama 3 kali quru atau 3 kali suci, atau juga bisa disebut 3 kali haid. Yang kedua yaitu iddah bagi perempuan yang tidak haid atau belum haid. Bagi perempuan yang tidak mengalami haid atau karena sudah menopause atau belum mengalami haid karena usia masih muda, masa iddahnya adalah 3 bulan. Ketentuan ini menunjukkan keadilan Islam dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi biologis perempuan. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, iddah karena kematian suami. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari.
sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat dan memberi waktu bagi istri menenangkan diri sebelum mulai kehidupan baru. Yang keempat, ada iddah bagi perempuan yang sedang hamil. Bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya berlangsung hingga melahirkan anaknya, baik karena talak maupun karena kematian suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa masa iddah bertujuan untuk memastikan keselamatan ibu dan anak serta menjaga kejelasan nasab. Selanjutnya yaitu ada syarat dalam iddah. Yang pertama yaitu larangan menikah atau dilamar oleh laki-laki lain. Yang kedua, kewajiban tempat tinggal di rumah tempat ia bercerai atau ditinggal wafat suami. Yang ketiga, bagi perempuan yang ditalak roj'i masih memiliki hubungan hukum dengan suami. Nah, yang keempat, bagi perempuan yang dalam masa iddah karena kematian suami wajib berihdad atau berkabung. Yang kelima, tidak diperbolehkan menerima lamaran secara terang-terangan. Selanjutnya yaitu ada hikmah iddah. Hikmah ditetapkannya iddah dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kejelasan nasab, memastikan kesucian rahim, serta memberikan penghormatan terhadap pernikahan yang telah berlangsung. Iddah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap penghormatan perempuan serta memberi waktu untuk beristirahat secara emosional setelah berpisah dari suaminya. Selain itu, masa iddah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan kembali hubungan mereka sebelum talak menjadi final. Dengan demikian, iddah memiliki hikmah yang mencakup aspek biologis, sosial, dan spiritual dalam menjaga ketertiban serta keseimbangan kehidupan keluarga dan masyarakat. Di sini juga terdapat tujuan iddah. Tujuan utama dari masa iddah adalah untuk memastikan kesucian rahim dari kemungkinan adanya kandungan, menjaga kejelasan nasab, serta memberikan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin. Dengan demikian, iddah tidak hanya memiliki aspek biologis, tetapi mengandung nilai spiritual dan moral yang mencerminkan kehormatan serta kesucian perempuan dalam ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada kasus yang terjadi, yaitu seperti seorang perempuan yang ditinggal suaminya ketika ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Ada seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, atau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Ketika ia sedang menjalani masa iddah, boleh nggak kita menikahi wanita ini? Jawabannya adalah tidak boleh. Haram hukumnya menikah dengan seseorang yang masih menjalani masa iddah. Apabila ada pernikahan yang terjadi seperti ini, seseorang menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, maka pernikahannya tidak sah dan bisa dibatalkan. Nah, jadi ini secara hukum agama tidak sah, tidak boleh. Bukan hanya secara hukum fikih Islam saja, bahkan secara hukum perundang-undangan di Indonesia, seseorang yang akan menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah itu nggak boleh, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Di situ disebutkan pernikahan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya apa? Menurut hukum ajaran Islam, pernikahan dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah itu nggak boleh. Dari kasus yang terjadi tersebut, di sini terdapat solusinya ya. Yang pertama yaitu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi masa tunggunya itu selama 4 bulan 10 hari. Kecuali jika hamil, yaitu selesai saat melahirkan. Yang kedua, wajib tinggal di rumah suami. Nah, di sini ketika si istri ini ditinggal oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, istri wajib tinggal di rumah suami. Tidak boleh keluar kalau bukan kebutuhan mendesak. Yang ketiga yaitu tidak boleh merias diri secara berlebihan selama masa iddah.
Yang keempat, tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Nah, yang kelima yaitu pernikahan baru hanya boleh dilakukan setelah iddah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan iddah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.